Ya, kalau kita berbicara tentang ibadah Ramadan di tahun ini memang terasa berbeda karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19. Dan pemerintah juga telah mengimbau kepada masyarakat agar menjalankan ibadah di rumah saja guna mencegah penyebaran COVID-19. Dan saat ini kami sudah terhubung lewat sambungan Skype dengan Bapak Muhammad Khalil Nafis guna membahas ibadah Ramadan di tengah pandemi ini. Good morning, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Khalil. Iya Bapak, tentu yang bikin berbeda adalah biasanya di bulan Ramadan orang-orang berbondong-bondong untuk mencari pahala sholat jemaah paling tidak di masjid. Nah kalau untuk saat ini kan tidak bisa dilakukan. Bagaimana ya, apakah kita harus bertanya-tanya, ini sebenarnya menurunkan kualitas kita gaya ibadah di rumah aja Bapak? Malah menaikkan kualitas kita. Kalau kita dihadapinya dengan sabar dan mindset kita diubah, inilah kehendak Allah yang terbaik. Ada husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, maka pahalanya bertambah. Tapi rasanya aja yang berkurang. Karena kita biasa berkerumun, biasa kumpul, dan itu budaya orang-orang Indonesia. Jadi ketika kita harus diisolasi per keluarga dari keluarga inti yang lain, terasa ya tidak nyaman. Tapi kualitas keagamaan insya Allah malah baik. Karena ada dua kesabaran yang harus kita lalui. Yang pertama adalah sabar kita menghadapi cobaan COVID-19 yang Allah berikan kepada kita sedang mewabah di Indonesia. Yang kedua adalah cobaan kita harus menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Nah, karena kita tidak bisa keluar untuk berkerumun, kita bisa memanfaatkan hal ini untuk intensivitas keluarga untuk membangun keakraban. Jadi pendidikan Ramadan, madrasah insaniyah, latihan kemanusiaan bisa dilakukan oleh keluarga kepada keluarga intinya. Sehingga juga mendorong kita bahwa masing-masing rumah itu memang harus ada yang bisa jadi imam. Sehingga tarawih bisa tarawih di dalam keluarga. Bahkan kalau bisa ya bisa latihan sekaligus melakukan talaat, tadarrus dengan keluarga. Dan itu membangun keakraban dan pembangunan karakter dari keluarga. Jadi maksimal jadinya. Kalau kita dibalik mindsetnya seperti ini, maka kita bersyukur kepada Allah. Mungkin seumur hidup kita, kita tidak akan mengalami seperti ini. Mungkin kalau Ramadan sebelumnya disibukkan dengan kita undangan buka puasa bersama. Ya kalau saya itu sampai diprotes anak dan istri karena jarang buka di rumah. Nah sekarang anak dan istri ya jadi senang. Yang kedua umpamanya ketika dulu kita mau Ramadan, ketika pertengahan apalagi di 10 terakhir Ramadan, harusnya kita ini menggapai Lailatul Qadar, tapi masing-masing kita akan persiapan lebaran, beli kue, baju baru, bahkan untuk pulang kampung. Nah sekarang berarti kita lebih khusyuk dalam beribadah, sepenuhnya adalah kita melatih di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan mempersiapkan diri yang tidak sibuk dengan yang lain untuk mendapat dan menggapai Lailatul Qadar itu. Oke, baik Pak. Dan kenyataannya kan memang meskipun pemerintah dan juga sejumlah ulama sudah mengimbau agar masjid tidak menggelar sholat jamaah dan tetap menggelar ibadah di rumah saja, tapi kenyataannya sampai saat ini masih ada tempat-tempat ibadah yang mengadakan sholat berjamaah begitu Pak. Sejauh ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Ya ini biar kita tidak bias bahwa kita tidak melarang berjamaah. Yang dilarang adalah berkerumun. Kalau maunya PSBB memberikan maksimal berkumpul 5 orang, ya nggak apa-apa berjamaah di masjid. Jadi masjid tetap adzan, masjid tetap ada tarhim, masjid tetap ada tadarrus, masjid tetap ada pemberian tahu tentang waktu imsak. Tapi ketika sholat sampaikan shollu fi rihalikum, shollu fi buyutikum, sholat di rumah kalian, sholat di tempat kalian, bisa ke masjid. Nanti yang sholat di masjid cukup imam dan takmir saja. Kalau mau tadarus antara mereka 3 orang 4 orang kan nggak apa-apa. Tapi memang kadang-kadang kita ini kalau ada bunyi di masjid karena rindunya ke masjid, orang berkerumun ke masjid. Kan sama dengan kita, umpamanya MUI menyampaikan boleh tidak sholat Jumat, lalu pemerintah melarang sholat Jumat karena itu berkerumun, bukan sholatnya yang dilarang, bukan berjamaahnya, tapi berkerumunnya. Oleh karena itu kalau protokol kesehatan di PSBB kan masih bisa kita 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang seperti semalam. Rapat isbat di Kementerian Agama juga kumpul, tapi mereka melakukan physical distancing. Nah kalau itu diadakan ya nggak apa-apa. Jadi
Cuman masyarakat yang tidak menjadi marbot di masjid, tidak menjadi takmir masjid, cukup di rumah saja, tidak usah ke masjid. Nah, kita bisa ngaji bahkan dari masjid. Masjid bisa mengguiden untuk pengajian online. Bahkan bisa juga minta pada ustadz-ustadz dibuatkan umpamanya videonya nanti ditayangkan di sosial medianya masjid. Jadi tetap ramai tapi fisik kita tidak ketemu. Tapi jangan diartikan bahwa ibadahnya yang dilarang. Tidak. Physical distancing itulah yang diharapkan oleh kita, bukan ibadahnya. Karena ibadah tetap doa. Ini banyak yang salah paham akhirnya masyarakat. Ya, ini adalah proses untuk melemahkan Islam. Karena pemahamannya menjadi dilarang sholat, dilarang berjamaah, bukan. Dilarang berkumpulnya. Jadi tidak boleh berkerumun, itu yang harus digarisbawahi ya. Ibadah tetap harus berjalan. Tapi kalau biasanya di rumah aja Pak, ada banyak sekali kekurangan-kekurangannya nih, mungkin rebahan aja jadinya, atau ada juga kegiatan yang work from home harus dilakukan. Nah, rekomendasi kegiatan ibadah seperti apa nih Pak, supaya tidak mengurangi kualitas pahala kita di bulan suci ini? Kita ini harus mengajari diri sendiri oleh diri sendiri, dipaksa oleh diri sendiri sebelum diajari dan dipaksa oleh orang lain. Nah, umpamanya kita bisa mengajarkan hal ini kepada anak-anak kita dengan jadwal yang ketat di rumah. Ya, setelah subuh, ayo kita ada simaan, ngaji Al-Quran. Bisa dibikin antar keluarga one day, one juz, satu hari, satu juz kita tadarus dengan anak-anak kita. Lalu anak-anak yang punya hafalan Quran sudah bisa mulai setor ke kita sehingga dia mengingat. Lalu mungkin ada yang sekolah waktunya belajar jam berapa, itu harus diingatkan Anda waktu belajar. Jadi sebenarnya ini pendidikan bagi kita bahwa kita membangun disiplin dari diri kita sendiri, bukan karena dipaksa dari luar. Yang kadang-kadang kalau ke kantor kita bisa disiplin, di kelas bisa disiplin, tapi di rumah asal-asalan. Sekarang bisa nggak kedisiplinan yang dibangun di luar rumah itu sekarang dibawa ke dalam rumah. Sehingga ini kehendak Allah untuk membangun karakter bangsa ini adalah dibangun dari keluarga. Karena ketahanan keluarga, kekuatan keluarga adalah menjadi pijakan awal dari ketahanan dan kebaikan dan kemajuan dari sebuah negara. Nah, mari kita diajari bagaimana kita membuat dari keluarga yang mungkin dari awal jarang atau mungkin kelewat dari kita yang ingin memperhatikan membangun bangsa ini berangkat dari pembangunan keluarga. Ya, kita bikin jadwal yang ketat dan diingatkan biar tidak menjadi pasukan rebahan, dari depan rebahan, ke belakang rebahan, ruang tamu rebahan, di kamar rebahan. Jadi bukan rebana ya, tapi rebahan gitu. Jadi akhirnya jadi harus bikin target sendiri apa yang harus saya lakukan. Kalau mamanya yang ibu-ibu bisa tani, coba diberesin yang tempat kecil saja bisa beli pot kecil, lalu cabai nanam sendiri, tomat sendiri. Kok ini harga-harga melonjak semua, ya sudah tanam sendiri aja dari tempat yang kosong itu untuk ketahanan keluarga, karena kita nggak tahu ke depan distribusi pangan, distribusi sembako apakah itu lancar atau tidak. Sehingga kita masing-masing itu membuat kekuatan dan membuat ketahanan sendiri tanpa harus bergantung, harus karena pemerintah, harus karena tidak. Pemerintah iya, tapi seberapa besar pemerintah juga bisa mensubsidi kita. Nah, pemerintah pun kan APBN dari setoran pajak kita sebagai kebijakan fiskalnya. Lalu sekarang ada 400 lebih triliun yang akan digelontorkan ke kita. Kapan itu akan kembali 400 triliun lebih itu? Kalau kita tidak berproduksi. Nah, oleh karena itu masyarakat harus membuat ketahanan diri, tidak harus menyandarkan kepada pemerintah, apalagi menyalah-nyalahkan ya. Ini tidak waktunya kita menyalah-nyalahkan, tetapi waktunya kita ini membangun kohesivitas, membangun solidaritas yang saya sebut dalam bahasa hadisnya ikramul jar, peduli tetangga. Jangan sampai ada tetangga kita ini yang mati kelaparan, sakit karena kurang gizi, jangan sampai, maka kita harus peduli kepada tetangga kita. Oke, singkat saja Pak, ada himbauan bagi seluruh umat muslim Indonesia yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa? Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada saudara-saudara kami muslim dimanapun berada. Jaga kekhusyuan, puasa tidak hanya meninggalkan makan dan minum dan syahwat, tapi puasa juga meninggalkan ucapan-ucapan buruk, perbuatan-perbuatan keji. Jadi media sosial yang bijak, jempolnya jangan riba, dan jangan sampai nyakiti orang lain.
karena kita berpuasa itu tidak hanya meninggalkan makan dan minum, tapi juga puasa adalah dari maksiat. Malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun ayyada ta'amahu wa syarabah. Kata Nabi, kalau kita tak bisa meninggalkan perbuatan keji dan ucapan-ucapan buruk, maka tak perlulah kita meninggalkan makan, minum, dan syahwat kita. Baik. Mari kita utuhkan zikir kita, puasa dari kepentingan-kepentingan yang rendah, kepentingan-kepentingan yang menjauhkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, Bapak Muhammad Holil, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning, Pak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Good morning. Assalamualaikum.